bayangkan sejenak bahwa dunia di sekitar kita bukanlah sesuatu yang objektif dan mandiri, tetapi hanya representasi yang dibentuk oleh kesadaran kita. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa dunia luar ada apa adanya. Langit itu biru, matahari bersinar, dan benda-benda memiliki bentuk serta warna tertentu. Namun, bagaimana jika semua itu hanyalah hasil interpretasi kesadaran kita, bukan realitas sejati? Fisikawan dan filsuf telah lama mempertanyakan apakah dunia yang kita alami benar-benar ada dalam bentuk yang kita bayangkan. Sains menunjukkan bahwa cahaya tidak memiliki warna. Ia hanyalah gelombang elektromagnetik dengan berbagai panjang gelombang. Warna biru langit bukanlah sifat mutlak dari langit itu sendiri, tetapi hanya cara otak kita menginterpretasikan gelombang cahaya tertentu. Jika mata kita memiliki spektrum yang berbeda, kita mungkin akan melihat dunia dengan cara yang sama sekali lain. Segala sesuatu yang kita rasakan, suara, bentuk, tekstur, adalah produk dari sistem persepsi kita. Ketika kita menyentuh sebuah benda keras, apa yang kita rasakan bukanlah kekerasan sebagai sesuatu yang absolut, tetapi hanya respon saraf kita terhadap interaksi molekuler. Dunia yang kita kenal bukanlah dunia itu sendiri, melainkan model yang dibangun oleh kesadaran kita. Jika realitas hanyalah konstruksi kesadaran, maka di manakah batas antara yang nyata dan ilusi? Jika semua yang kita alami hanyalah pengalaman subjektif, apakah ada realitas sejati di luar pengalaman itu? Fisikawan Donald Hoffman berpendapat bahwa ruang dan waktu bukanlah struktur fundamental realitas, melainkan alat yang digunakan oleh kesadaran untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia. Seperti antarmuka komputer yang menyederhanakan data kompleks menjadi ikon-ikon yang mudah digunakan, space-time hanyalah antarmuka persepsi kita terhadap realitas yang lebih mendalam. Kita terbiasa berpikir bahwa waktu mengalir dari masa lalu ke masa depan, tetapi teori relativitas Einstein menunjukkan bahwa waktu tidak bersifat absolut. Eksperimen dalam mekanika kuantum menunjukkan bahwa partikel dapat eksis dalam beberapa keadaan sekaligus hingga diamati. Ini menantang gagasan bahwa realitas memiliki keberadaan independen di luar kesadaran kita. Jika space-time hanyalah headset yang dikenakan oleh kesadaran kita, maka seperti halnya dalam realitas virtual, segala sesuatu yang kita anggap sebagai luar, sebenarnya hanyalah proyeksi di dalam. Dunia fisik yang kita lihat bukanlah realitas sejati, tetapi hanya representasi yang diproses oleh kesadaran kita. Kesadaran, bukan materi, mungkin adalah esensi dari semua yang ada. Dan jika ini benar, maka memahami kesadaran bukan hanya soal memahami diri sendiri, tetapi juga memahami realitas itu sendiri. Bayangkan Anda berdiri di tepi sungai, melihat seekor ikan melompat dari air. Apa yang Anda lihat tampak nyata, ikan, air yang beriak, cahaya matahari yang memantul di permukaan. Namun, apakah Anda benar-benar melihat ikan sebagaimana adanya? Atau hanya melihat apa yang memungkinkan Anda untuk bertahan hidup di dunia ini? Kita sering menganggap bahwa persepsi kita adalah cerminan langsung dari kenyataan. Kita percaya bahwa mata, telinga, dan indera lainnya memberikan kita akses langsung ke realitas objektif. Tetapi sains dan filsafat telah menunjukkan bahwa persepsi bukanlah jendela transparan menuju kebenaran, melainkan sebuah filter yang dirancang oleh evolusi untuk satu tujuan utama, kelangsungan hidup. Indera kita bukanlah instrumen pencari kebenaran, melainkan alat navigasi. Evolusi tidak memberi kita pengalaman dunia sebagaimana adanya, melainkan pengalaman yang meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Ambil contoh katak, hewan ini tidak melihat detail lingkungan seperti yang kita lakukan. Sebaliknya, sistem visualnya dirancang untuk mendeteksi gerakan kecil, seperti serangga yang terbang. Jika tidak ada gerakan, bagi katak, tidak ada makanan. Hal yang sama berlaku bagi manusia. Kita hanya melihat sebagian kecil spektrum elektromagnetik. Kita tidak bisa melihat sinar ultraviolet seperti lebah atau mendengar frekuensi ultrasonik seperti kelelawar. Kita tidak merasakan medan magnet seperti burung. Apakah dunia yang kita alami adalah dunia yang sebenarnya, atau hanya versi yang disesuaikan dengan kebutuhan kita? Jika manusia memiliki mata seperti burung hantu,
kita akan melihat dunia dalam cahaya inframerah. Jika kita memiliki kemampuan kelelawar, kita akan memahami ruang melalui gema. Apa yang kita sebut sebagai realitas hanyalah model yang dibangun oleh otak kita, dan model ini berbeda untuk setiap spesies, setiap individu. Donald Hoffman mengusulkan gagasan yang mengejutkan. Kesadaran manusia bekerja seperti antarmuka komputer. Saat Anda menggunakan laptop atau smartphone, Anda melihat ikon-ikon sederhana, folder, dokumen, aplikasi. Ikon-ikon ini tidak mencerminkan mekanisme internal komputer yang sebenarnya, tetapi menyederhanakan interaksi kita dengannya. Begitu pula dengan persepsi kita terhadap dunia. Warna, suara, bentuk, semuanya adalah ikon yang dibuat otak untuk membantu kita berinteraksi dengan lingkungan. Saat kita melihat apel merah di atas meja, kita tidak benar-benar melihat apel sejati dalam bentuk fundamentalnya. Kita hanya melihat interpretasi yang dibuat oleh otak berdasarkan cahaya yang dipantulkan oleh apel tersebut. Kesadaran kita bukanlah cermin yang memantulkan realitas, melainkan layar yang menampilkan representasi dunia dalam bentuk yang dapat kita pahami. Dan jika demikian, maka yang kita sebut kebenaran bukanlah sesuatu yang absolut, melainkan hanya tampilan yang dirancang agar kita dapat bertahan hidup. Apa yang ada di balik antarmuka ini? Apa yang sebenarnya tersembunyi di luar persepsi kita? Jika kita dapat menembus batas-batas persepsi, mungkin kita akan menemukan bahwa realitas jauh lebih luas dan tak terbayangkan dari yang kita kira. Kita diajarkan untuk percaya bahwa kesadaran adalah hasil dari aktivitas otak, bahwa pikiran, emosi, dan pengalaman kita hanyalah efek samping dari sinaps-sinaps yang menembakkan impuls listrik di dalam tengkorak kita. Tetapi bagaimana jika kenyataan justru sebaliknya? Bagaimana jika otak bukanlah pencipta kesadaran, melainkan manifestasi dari kesadaran itu sendiri? Bayangkan Anda sedang bermimpi. Dalam mimpi itu, Anda melihat orang-orang, bangunan, cahaya matahari, bahkan mungkin merasakan angin di wajah Anda. Semuanya tampak nyata sampai Anda bangun. Seketika, Anda menyadari bahwa semua yang Anda alami hanyalah proyeksi dari pikiran Anda. Jika sebuah dunia yang tampak nyata bisa diciptakan oleh kesadaran dalam mimpi, mungkinkah dunia yang kita anggap sebagai realitas juga merupakan hasil dari kesadaran yang lebih luas? Sains modern seringkali berusaha mencari asal-usul kesadaran dalam jaringan neuron. Tetapi ada satu masalah besar. Tidak ada eksperimen yang bisa menjelaskan bagaimana aktivitas listrik di otak dapat menciptakan pengalaman subjektif seperti cinta, rasa sakit, atau keindahan. Hubungan antara aktivitas otak dan pengalaman sadar tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan, sebuah teka-teki yang dikenal sebagai Hard Problem of Consciousness. Donald Hoffman dan banyak filsuf lainnya mengusulkan sebuah pendekatan radikal. Alih-alih menganggap otak sebagai sumber kesadaran, kita harus melihat kesadaran sebagai dasar realitas. Otak hanyalah simbol dalam antarmuka kesadaran kita, ikon seperti yang kita lihat dalam komputer, bukan mesin yang menciptakan kesadaran itu sendiri. Analoginya seperti ini. Ketika Anda melihat ikon folder di layar komputer, Anda tidak berpikir bahwa folder itu adalah realitas sejati. Itu hanya representasi dari sesuatu yang lebih kompleks yang bekerja di balik layar. Begitu pula dengan otak, apa yang kita lihat dalam pemindaian MRI hanyalah tampilan visual dari proses yang jauh lebih dalam ranah kesadaran. Jika kesadaran adalah dasar realitas, maka dunia fisik yang kita alami bukanlah sesuatu yang mandiri, melainkan manifestasi dari kesadaran itu sendiri. Segala sesuatu yang kita lihat, dengar, dan rasakan hanyalah ekspresi dari kesadaran yang lebih besar. Inilah sebabnya mengapa pengalaman kita terhadap realitas sangat subjektif. Dua orang bisa mengalami situasi yang sama tetapi memaknainya dengan cara yang berbeda, karena realitas mereka terbentuk oleh kesadaran mereka sendiri. Dengan memahami bahwa kesadaran bukan hanya pengamat tetapi juga pencipta realitas, kita mulai menyadari peran kita dalam membentuk pengalaman hidup kita. Kita bukan sekadar produk dari dunia fisik, tetapi partisipan aktif dalam menciptakan makna dan keberadaan.
Kesadaran bukanlah sesuatu yang muncul dari otak kita seperti asap dari api. Sebaliknya, otak, tubuh, dan seluruh dunia fisik adalah pancaran dari kesadaran. Dan ketika kita mulai memahami ini, kita mulai menyadari bahwa realitas tidak berada di luar sana, tetapi dalam diri kita. Selama ribuan tahun, manusia menganggap ruang dan waktu sebagai dasar dari realitas. Kita mengukurnya, memetakannya, dan membangun pemahaman tentang dunia di atasnya. Namun, bagaimana jika ruang dan waktu bukanlah fondasi sejati dari realitas, melainkan hanya alat bantu, seperti headset virtual, yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan sesuatu yang jauh lebih mendalam? Sama seperti saat kita memakai headset VR dan tenggelam dalam dunia 3 dimensi yang tampak nyata, kita tanpa sadar juga menggunakan space-time sebagai antarmuka yang menyajikan pengalaman dunia fisik. Namun, seperti halnya dunia virtual dalam game, apa yang kita lihat bukanlah realitas sejati, melainkan hanya representasi yang diciptakan oleh kesadaran kita. Jika kita melihat sebuah apel di atas meja, kita menganggapnya sebagai objek fisik yang eksis dalam ruang dan waktu.